Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Pendidikan Limbang, yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu Guru SMP Pendidikan Limbang. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah yang berupa nikmat sehat, sehingga patutlah kita senantiasa bersyukur kepadanya. Yang kedua, salawat salam tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini sedikit menyita waktu Bapak Ibu guna mengikuti pengimbasan guru penggerak atau pengimbasan atau istilah menularkan apa yang sudah didapat oleh teman kita Pak Andi Prasetya SPGI sebagai calon guru penggerak untuk mengimbaskan tentang diseminasi modul 1.4 atau budaya positif. Untuk itu waktu sebelumnya Pak Andi menyampaikan pengimbasannya, waktu kami berikan pada Bapak Kepala Sekolah. Monggo Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Limbang, wabil khusus Pak Andi Prasetya SPGI selaku calon guru penggerak atau CGP yang berasal dari SMP Negeri 3 Limbang, yang hari ini melaksanakan salah satu rangkaian kegiatan, yakni pengimbasan atau diseminasi salah satu modul, dan modul yang akan diibaskan, yang akan diinformasikan dengan semua adalah budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Andi ini nanti membawa kebermanfaatan bagi kita semua selaku pendidik, selaku guru yang terus mencanangkan diri untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dalam menghadapi tantangan pembelajaran yang tiap hari yang unik ya. Kita dihadapkan banyak sekali karakter-karakter sikap dari anak didik kita yang selalu berubah-ubah, yang selalu menuntut kita untuk memahami mereka ya. Kalau kita tidak mengikuti zamannya anak sekarang, maka pembelajaran kita tidak akan bisa berhasil secara optimal ya. Maka didiklah anak didik Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kalau kita memaksakan diri untuk mendidik putra putri kita sesuai zaman kita ya, tidak sesuai lagi, maka kita sesuaikan dengan kodrat zamannya, kodrat alamnya anak saat ini. Itulah prinsip-prinsip dari pendidikan Kiai Dewantara. Prinsip itu sudah ada zaman dulu sekali. Zamannya Rasulullah sendiri sudah mengatakan demikian. Kita tidak bisa memaksakan mendidik anak itu sesuai dengan zaman kita. Didiklah anak-anak kalian sesuai dengan zamannya. Maka disitulah akan kita pahami bagaimana karakter anak itu. Kita masuk di situ. Okay. Bapak Ibu sekalian, program pendidikan guru penggerak intinya adalah melatih guru, melatih Bapak Ibu guru untuk menyiapkan diri dalam kepemimpinan pembelajaran. Satu katanya adalah kepemimpinan pembelajaran. Itu
sangat luas. Jadi Bapak Ibu akan dilatih bagaimana memimpin sebuah pembelajaran yang sangat bervariasi ini, yang menuntut kita untuk itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, mengikuti zamannya, kodratnya anak didik kita. Hari ini saya minta Pak Andi untuk bisa menyampaikan apa yang sudah didapatkan setelah mempelajari modul 1.4. Modul 1.4 itu adalah budaya positif. Bagi Bapak Ibu, mungkin ini adalah hal yang cukup asing. Budaya positif itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Penerapannya seperti apa di dalam kelas? Kenapa kok dinamakan budaya positif? Itu nanti akan disampaikan secara detail oleh Pak Andi. Bapak Ibu, ini nanti harapannya Bapak Ibu sekalian mendapatkan ilmu ini ya, karena ini sangat bagus sekali yang kita terapkan di anak-anak didik kelas kita, di kelas kita, dan kemampuan untuk memahami budaya positif ini, dan yang paling penting melaksanakan budaya positif di kelas kita masing-masing. Ini nanti sangat dibutuhkan kita yang sudah niat diri ya, mengabdikan diri di dunia pendidikan, khususnya sebagai guru. Kita niatkan, sudah niat sejak dulu kita menjadi guru ya, dijeburi di sana. Kita matangkan kemampuan-kemampuan kita dalam memahami potret pendidikan di kelas kita nanti. Lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh Pak Andi, dan saya sangat yakin ini sangat berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya sepenuhnya nanti sekali lagi saya mohon Pak Andi untuk menyampaikan apa yang sudah didapat ini. Yo tiket nang kabeh Pak Andi ya. Berikan semua, dan ada yang iki kok pakai nolak angkala Peter. Jangan ada pikiran seperti itu ya. Karena sekecil apapun ilmu itu kalau kita bagi sangat bermanfaat, dan kita tidak menjadi tambah bodoh, tetapi tambah pinter, tambah ilmunya dan sebagainya. Kita berbagi ilmu itu ya ditokno kabeh. Oke. Terima kasih, itu pengantar dari saya. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang turut berpartisipasi dalam kegiatan rangkaian program pendidikan guru penggerak oleh calon guru penggerak Pak Andi Prasetya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Suwono SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Nimbang, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Ibu dan Bapak guru sekalian yang luar biasa. Puji syukur, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur panjang, masih diberi daya dan upaya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan kewajiban kita mendampingi putra dan putri kita, murid-murid kita, untuk mencapai tujuan pendidikan, mencapai puncak kodratnya, kebahagiaan mereka yang setinggi-tingginya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak guru sekalian yang telah mau menyempatkan waktu untuk bersama-sama belajar ya. Dan mohon maaf, di sini saya mendapatkan tugas
untuk melakukan diseminasi modul 1.4, di mana ketika saya mendapatkan informasi, mendapatkan materi, mendapatkan ilmu dari program calon guru penggerak, kemudian saya diharuskan untuk mempraktekkan ini dalam ruang pribadi saya, ya, entah itu dalam praktek mengajar, dalam interaksi dengan rekan kerja. Saya juga diwajibkan untuk melakukan penyebaran informasi, untuk menyampaikan praktek baik yang sudah saya lakukan meskipun itu baru tahap belajar. Untuk itu Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kita mulai materinya, dengan kerendahan hati mari kita bersama-sama menyamakan frekuensi, ya. Dan dengan kerendahan hati pula saya memohon mari kita sama-sama untuk mengosongkan gelas kita. Karena bagaimanapun saya adalah seorang guru pemula, masih muda, dibandingkan panjenengan semuanya itu asam garam dunia pendidikan pasti jauh sekali. Tapi saya berharap sedikit banyak insya Allah yang saya sampaikan ini ada sesuatu yang baru, sehingga agar kita mendapatkan secercah pengetahuan yang baru itu, mari kita sama-sama mengosongkan gelas kita agar kita mendapatkan sesuatu yang baru. Mari kita sama-sama kembali ke titik nol. Kalaupun praktek yang selama ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, itu kita tidak berbangga hati. Kalaupun nanti belum sesuai, kita juga tidak berkecil hati maupun merasa kurang gitu. Jadi kita tetap kembali ke titik nol. Oke, Ibu dan Bapak guru sekalian, sebelum saya memulai, ya, untuk menghangatkan suasana, izinkan saya membagikan sebuah cerita. Nanti dalam cerita itu saya minta bantuan Ibu dan Bapak sekalian, salah satu nanti yang saya tunjuk, untuk silakan Ibu, ya, untuk menjawab pertanyaan seputar cerita yang saya sampaikan. Ya, mari kita berperan. Semisal kita berperan menjadi seorang kasir di sebuah minimarket di Kecamatan Imbang, ya. Ketika kita menjadi kasir, kita ini dituntut untuk selalu teliti, ya, terhadap pembelian yang dilakukan oleh customer, oleh konsumen kita, ya. Seorang kasir itu tidak boleh atau diharuskan selalu teliti, ya. Jangan sampai ada barang yang keluar tetapi tidak diterima uangnya. Nah, pada hari itu, ya, kondisinya sangat ramai. Kondisinya sangat ramai. Ada satu pelanggan yang membawa belanjaan, ya, yang sangat banyak. Yang pertama, belanjaannya dikeluarkan di depan kasir, ya. Dia membeli 2 minyak goreng masing-masing seharga 20.000. 2 minyak goreng masing-masing seharga 20.000. Kemudian mengeluarkan 5 bungkus mie masing-masing harganya 5.000. 5 bungkus mie goreng masing-masing harganya 5.000. Kemudian mengeluarkan dari keranjangnya lagi 1 kilogram gula seharga 18.000. Dan terakhir mengeluarkan tisu, ya, seharga 14.000. Pertanyaannya adalah, ya, siapa nama kasirnya? Pak Hamid bisa membantu saya? Lupa. Oke. Bu Rini tidak tahu, tidak konsentrasi, ya. Bu Dio? Yang jelas bukan Bu Dio. Oke, busuk. Saya
Namanya Subira. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Dua. Oke. Tadi di awal ya kita berperan menjadi kasir. Berarti siapa nama kasirnya? Masing-masing dari kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, insya Allah sudah connect ya, sudah fokus ya. Oke, untuk itu kita mulai dari diseminasi modul 1.4 ini terkait budaya positif ya. Bukan peraturan positif tetapi budaya positif. Untuk komponen dalam budaya positif ini ada beberapa hal. Yang pertama terkait kita harus merubah paradigma ya, konsep pendidikan ala Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya pendidikan yang berpihak pada murid. Kita juga harus mampu memahami kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar yang menggerakkan murid-murid kita maupun rekan-rekan guru kita harus paham ya. Yaitu tentang faktor yang menggerakkan manusia. Kita juga harus belajar mengenai disiplin positif ya, disiplin dan kontrol diri, teori kontrol. Jadi nanti akan membahas motivasi ekstrinsik dari luar maupun intrinsik dari dalam, posisi kontrol guru terhadap murid ya, dan harapan posisi guru yang ideal yang seharusnya muaranya nanti seperti apa. Kemudian kita juga harus belajar restitusi. Ini sebagai bagian dari budaya positif ya. Mungkin istilah ini baru ya, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kemudian yang terakhir keyakinan kelas ya, yaitu di dalamnya bisa memunculkan keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ataupun kebajikan universal, ataupun profil pelajar Pancasila. Intinya nilai-nilai baik yang disepakati antara murid dengan guru, sehingga nilai-nilai baik tersebut ini menjadi pilar untuk mewujudkan budaya positif, menjadi bahan bakar, menjadi tunas agar budaya positif ini muncul dari diri siswa. Gitu. Perubahan paradigma, jadi dalam pandangan belajar kita ya, terutama ini konsep IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Tentu saja kita mulai tahun lalu sudah banyak belajar tentang ini ya, bagaimana seharusnya konsep belajar. IKM ini kan merujuk kepada filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantoro. Itu yang diharapkan. Nah, poin-poin apa saja yang perlu kita sesuaikan dalam sudut pandang kita sebagai seorang pelajar yang diharapkan dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama mengenai konsep bahwa pendidikan itu adalah tuntunan. Jadi ini yang diharapkan filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantoro, bahwa seorang guru ini tidak bisa merubah karakter atau kodrat dari murid-murid kita. Mohon maaf, saya awal ngajar mungkin kita juga pernah mengalami kadang-kadang awakmu ini wis tak atur seperti ini, sudah saya kondisikan seperti ini, tujuannya agar kamu itu menjadi seperti ini. Mungkin hingga saat ini sedikit banyak itu kita masih berpandangan seperti itu. Tapi perlu ibu dan bapak ketahui bahwa seorang guru ini tugasnya ini tidak merubah murid, tetapi hanya menuntun murid menuju puncak kodratnya. Kenapa? Karena murid itu sudah mempunyai garis kodratnya sendiri. Ya, tugas guru itu seperti petani, ya, hanya mengkondisikan tumbuh kembang dari padi, tidak punya kemampuan untuk menumbuh kembangkan padi. Cuman isone ngemes, membajak sawah, menyiangi, cuma seperti itu. Ya. Nah ini saya rasa ini adalah fondamen yang sangat krusial sekali yang harus kita pahami. Karena selama ini kalau kita meyakini bahwa kita ini yang merubah murid, ketika
akan kita akan bersikap kadang-kadang di luar kendali seperti itu. Jadi harap ini menjadi pandangan kita bersama. Ini juga akan baik bagi seorang guru. Kenapa? Nanti akan semakin stabil, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, bahwa kita hanya bertugas menebalkan garis yang sudah mereka punya, garis positif, dan membantu menyamarkan garis negatif mereka. Dengan cara seperti apa? Ya kita kondisikan begitu. Kemudian filosofi pendidikan ala Ki Hajar Dewantoro juga, bahwa proses pendidikan itu utamanya adalah untuk si murid, ya. Jadi murid, semuanya itu untuk murid. Bahkan keberadaan sekolah, visi seorang guru, visi pendidikan itu tujuan utamanya adalah untuk murid. Kalau di SMP Negeri 3 Nimbang kan salah satunya kan berprestasi, beriman, bertakwa, kemudian berwawasan lingkungan. Kenapa kok berwawasan lingkungan? Karena tuntutan dari kodrat alamnya, area SMP Negeri 3 Nimbang, siswanya itu area alam, bukan area laut atau perkotaan. Jadi ini sudah sesuai. Munculnya visi pendidikan sekolah atau visi murid yang diharapkan oleh guru itu karena menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman murid gitu. Jadi semuanya yang kita lakukan muaranya adalah untuk murid, karena pendidikan itu harus fleksibel gitu. Kalau nanti yang kita berikan itu tidak sesuai dengan murid kita, ya percuma, tidak ada nilainya pendidikan itu. Jadi sekali lagi, mari kita bersama-sama mengenal murid kita, ya, lingkungan murid kita itu seperti apa, dan sekarang itu zamannya mereka itu seperti apa. Nggak bisa kita ngajar seperti kita dulu diajar mungkin banyak hal, tapi sekarang sudah tidak bisa dipraktekkan. HP sekarang nggak bisa kita larang, karena apa? Itu kodrat zaman murid. Nah, terus bagaimana? Ya kita manfaatkan HP, media sosial, informatika sebagai media atau celah untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Itu yang diharapkan. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita keluar dari kodrat alam atau lingkungan murid itu berada, maupun perkembangan zaman, karena setiap pemuda itu dilahirkan pada zamannya, ya. Kemudian semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro itu adalah ing karso sungkolodo ing madya mahakarso tutpuri handayani. Jika kita itu di depan, ya, kita ini sebagai suri tauladan, ya, sebagai role model, ya. Jika kita bersama dengan mereka, kita mampu untuk memberikan inspirasi maupun motivasi kepada mereka. Ya, jika kita di belakang, kita mampu menciptakan kondisi sebagai motivator. Ya. Kita menciptakan murid yang kepemimpinan murid, menyiapkan murid untuk menjadi pemimpin, mengajari murid untuk memimpin upacara, berbicara di depan umum, ya, memimpin doa dan yang lain sebagainya. Itu adalah yang harus kita tanamkan kita sebagai seorang guru. Kemudian perlu kita pahami juga, ini sebagai informasi tambahan, bahwa pendidikan yang mempengaruhi seorang murid menurut Ki Hajar Dewantoro itu ada 3, tidak hanya sekolah, tetapi lingkungan keluarga ini yang paling pokok dan utama, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan di mana dia tumbuh. Itu yang mempengaruhi proses tumbuh kembang murid atau proses pembelajaran murid. Jadi kalau ada murid, kita bisa bersinergi atau bisa berkolaborasi dengan 3 ranah ruang pendidikan ini.
Nyuwun sewu, ini beberapa contoh yang sudah saya lakukan, seperti pembelajaran yang berpihak pada murid. Penting bagi kita sebelum kita belajar menyiapkan atau memastikan kesiapan belajar murid dengan kalau kita berikan ice breaking ketika latihan konsentrasi atau teku-teku, itu juga penting karena pada dasarnya seorang murid itu kodratnya adalah bermain. Maka sudah seyogyanya permainan itu kita bawa ke proses pendidikan kita, karena itu kodratnya murid. Ini salah satu permainan, ya, sebenarnya banyak, ini hanya salah satu. Kemudian ini yang baru, ya, mungkin perlu saya agak bangga dengan ini untuk mensosialisasi men-share ini. Pada satu momen ketika bab sholat dan zikir, saya ingin mencoba mengetahui karakteristik masing-masing kemampuan murid, kemudian kreativitas mereka. Saya bebaskan mulai dari pembuatan produk. Jadi materi bab sholat dan zikir, mereka saya suruh membuat produk. Saya memfasilitasi, saya melakukan kuesioner, memberikan kuesioner kepada mereka sejauh mana mereka berinteraksi dalam media sosial. Ternyata hampir 98% atau 99% mereka aktif, bahkan ada yang sangat aktif di media sosial. Harapan saya media sosial itu mereka turut berperan serta untuk memberikan hal yang positif gitu loh. Nah, kemudian kebetulan pada bab sholat dan zikir ini saya mencoba untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ini, ya. Saya mempersilahkan mereka membuat karya baik, bisa berbentuk video, bisa berbentuk poster, bisa berbentuk puisi, bahkan ada yang membuat cerpen, tapi karena terlalu panjang di share di media sosial agak kesulitan sehingga dirubah lagi, ya. Untuk aplikasi desainnya saya bebaskan, bisa pakai Canva, bisa pakai Capcut, bisa pakai TikTok, ya, macam-macam. Kemudian setelah karya baiknya jadi, itu saya harapkan, ya, mereka mempublikasikan atau di-share ke media sosial mereka. Ada yang di-share di Facebook, ada yang di Instagram. Jadi mereka juga kreatif, mampu mengoperasikan aplikasi yang kekinian mulai dari Canva. Mereka tidak perlu tutorial. Ini membuktikan bahwa mereka itu selalu selaras dengan zamannya. Kalau kita kan butuh tutorial dulu kalau mau buka Canva, ya. Tapi mereka nggak perlu, cukup bisa logik, harus bisa kreasi sendiri. Itu hebatnya anak sekarang. Gitu. Kemudian di-share di media sosial mereka. Ini contoh beberapa hasil karya mereka, kemudian di-share di Instagram maupun di Facebook. Ini sebenarnya masih banyak, ada juga yang berbentuk video gitu. Ini membuktikan bahwa mereka itu sangat kreatif dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Bahkan guru ini sok kalah gitu. Tinggal kita fasilitasi. Kemudian penting juga suatu saat kita melakukan feedback, ya, umpan balik dari murid setelah pembelajaran kita, agar kita melibatkan murid dalam proses pembelajaran kita. Apa yang kurang dari proses pembelajaran kita? Ya, waalaikumsalam. Apa yang kurang dari proses pembelajaran kita? Apa yang ingin mereka pelajari? Model seperti apa yang mereka inginkan, ya. Suatu saat mungkin dalam sebulan sekali atau dalam satu semester sekali, atau kalau bisa setiap akhir sesi pembelajaran kita memberikan umpan balik, ya. Boleh berupa aplikasi, boleh berupa kertas begitu. Tujuannya agar kita mengetahui feedback dan harapan murid, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan murid dalam proses pembelajaran kita. Selanjutnya terkait kebutuhan dasar manusia, ini penting
penting kita ketahui. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap manusia ketika bergerak itu ya atau berperilaku itu mereka pasti didasari oleh satu tujuan gitu. Dan ketika satu atau dua kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi, maka perilaku yang kita temukan menyimpang atau ada semisal murid kita yang tidak sesuai dengan aturan atau datang terlambat, sering bolos atau apa, itu biasanya atau sering mengganggu teman, sering membuli dan yang lain-lain, kejanggalan-kejanggalan perilaku atau perilaku yang melewati norma itu biasanya karena ada satu atau dua kebutuhan dasar yang tidak mereka dapatkan gitu. Jadi sebagai langkah awal agar kita bisa melakukan pendampingan ya kepada mereka, kita harus mengetahui sebenarnya kebutuhan dasar apa yang mereka tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan hal negatif. Itu penting ya. Yang pertama menurut Maslow, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan fisiologis ini yang paling dasar berkaitan dengan sandang, pangan, papan, keamanan dan kesehatan. Positifnya ketika mereka sudah terpenuhi ya kebutuhan dasar bertahan hidup, mangani lancar, sanguni lancar, kemudian dia merasa aman ya sehat, maka dia akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang lainnya. Kamu belajar ya enak aja. Negatifnya kalau salah satu dari ini tidak terpenuhi, maka anak bisa mencuri, bisa merampas ya, kemudian malak ya, minta makanan, hal-hal yang lain berkaitan dengan sandang pangan papan ini. Kemudian manusia itu, faktor yang menggerakkan manusia itu juga karena power, karena kekuasaan. Ini berhubungan dengan kekuatan. Murid itu butuh merasa kompeten, ya, merasa untuk dihargai, bahwa murid itu merasa mampu. Itu juga salah satu kebutuhan dasar. Positifnya kalau kebutuhan dasarnya ini terpenuhi, maka mereka untuk dijadikan pemimpin itu sangat semangat sekali begitu. Dalam proses kepemimpinan menjadi ketua kelas, ketua OSIS gitu. Dan dalam hidupnya dia selalu merasa optimis, merasa diakui dan didengar. Negatifnya kalau dia itu tidak terpenuhi karena suatu hal, karena di rumah ini dia tidak mampu menyalurkan kebutuhan powernya ini, dia ekses negatifnya adalah dia akan menindas temannya gitu, bully gitu, merasa hebat sendiri, mau menang sendiri. Ini karena kebutuhan akan power, kekuasaan, merasa diakui ini tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan love and belonging, kebutuhan kasih sayang. Ini kebutuhan psikologis ya, bahwa ini kebutuhan seperti rasa diterima dalam kelompok. Ada ya beberapa murid kita yang kayak dikucilkan atau dia menyendiri, introvert, itu gak mau bergaul, susah bergaul. Itu biasanya karena kebutuhan kasih sayang dan merasa diakui, diterima itu tidak terpenuhi. Kalau kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi, maka dia akan mudah bergaul, suka bekerja kelompok. Kalau tidak terpenuhi, suka cari perhatian, buat masalah agar diperhatikan, karena dia tidak mendapatkan perhatian itu. Padahal kasih sayang itu merupakan kebutuhan dasar. Menyendiri. Ada contoh kayak murid kita 9A, salah satu misal. Saya fasilitasi untuk apa ya? Saya fasilitasi untuk kerja kelompok. Sudah tak ini sudah ini teman ini tak tahu tolong bantu ini, tetap komunikasi kelompok tetap gak bisa. Ada salah satu siswa ini karena apa? Karena kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi sehingga dia sulit untuk bersosialisasi. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, fun ya. Untuk mencari kesenangan ini adalah kebutuhan dasar, terutama bagi murid-murid kita ya yang masih tahap ini SMP ini ya. Kalau dia sudah
rasa senangnya sudah terpenuhi, dia akan merasa antusias untuk sekolah, dia selalu merasa riang gembira. Kalau tidak terpenuhi, dia sedih, stres gitu, stres, butuh healing ya. Nah, mereka akan selalu bermain dimanapun, waktu belajar diterangno dia main sendiri, di waktu sholat dolanan, jerongkok-jerongkokan, karena berarti kebutuhan akan kesenangan mereka tidak terpenuhi. Nah, bagaimana caranya nanti kalau ada perilaku negatif? Ya, agar anak-anak itu gak jerongkokan kayak sholat, waktu belajar itu gak dolenan dewi, kita penuhi kebutuhan akan kesenangan mereka. Kemudian yang paling terakhir, yang paling tinggi adalah kebebasan, freedom, bahwa kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, merasa bebas. Jadi penting kadangkala kita bebaskan murid dalam proses belajarnya, dalam membuat karya, dalam mengekspresikan diri, itu kadang-kadang penting, tidak melulu kita arahkan, karena mereka juga butuh untuk mengekspresikan diri, mengaktualisasikan diri. Kalau positifnya, nanti anak bisa menjadi aktif dan kreatif kalau kita wadai, bisa mandiri, bisa merasa bebas, tidak tertekan. Nanti kalau ini selalu kita atur, ya, maka anak akan menjadi murid yang instruksional, merasa pesimis, kemudian penakut, tidak pede ketika disuruh di depan, malu dan yang lain sebagainya. Ini beberapa kebutuhan dasar kita, penting untuk kita ketahui agar ketika ada perilaku yang menyimpang, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi, sehingga kita bisa menangani secara cepat dan tepat. Teori kontrol dari Dr. William Blaser, ya. Ada beberapa miskonsepsi. Ini ketika saya mendapatkan materi ini, saya juga banyak ternyata seperti ini dalam kontrol ini. Kalau saya diajari ini, semisal begini, saya punya suatu benda, misalnya saya punya benda dan ini benda berharga, ya. Semisal contohlah Bu Rini menginginkan benda ini, misal contohlah, dan ini saya pegang secara erat. Kira-kira agar Bu Rini mendapatkan benda yang jenengan inginkan ini, yang saya pegang erat-erat ini, kira-kira Bu Rini ngapain ke saya? Apa yang jenengan lakukan? Kira-kira apa? Agar ini bisa sampai, atau genggaman ini sampai, agar genggaman ini bisa, benda ini lepas dari genggaman saya dan bisa ke jenengan. Berhitung 1, 2, oke, 3, Pak, akhirnya lepas, oke, dengan strategi. Ada lagi? Pemaksaan, oke. Engkau nek kamu kasihkan, ya, pokoknya dipaksa dengan kekuatan. Ada lagi? Dipinjam, dirayu. Pak Andi menggubahkan menyelang. Dari sini, apa yang bisa kita pelajari dari praktek ini tadi? Bahwa ketika kita menginginkan sesuatu dari orang lain, ya, sama kita juga menginginkan siswa kita itu bahwa berperilaku seperti ini, taat, hormat, dan sebagainya, banyak hal yang kita inginkan. Bagaimana agar kita menginginkan itu bisa kita raih? Kita ancam, kita rayu, atau dengan strategi kayak busung tadi, bagaimana? Nah, yang bisa kita pelajari, sebenarnya meskipun Pak Hafid mengancam saya untuk memberikan ini, dan ketika saya berikan, ini pada dasarnya adalah ini karena saya memang mengizinkan ini panjenengan ambil, ya. Ketika saya dirayu Pak Budi untuk memberikan ini, karena saya mengizinkannya, karena saya merasa senang Pak Budi ngerayu saya, akhirnya saya beri.
diberikan. Tetapi poin utamanya bukan di rayuan, tetapi karena apa? Karena saya merelakannya atau saya memberikannya karena saya diancam dan yang lain-lain. Intinya apa? Bahwa orang yang mampu mengontrol seseorang itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Meskipun kita ancam, meskipun kita rayu, meskipun kita strategi, pada dasarnya kalau anaknya itu tidak mau, orang tersebut tidak merelakan, tidak akan diberikan. Meskipun dipopulis apa, kalau memang ini saya pegang erat-erat tidak saya kasihkan, itu tidak nyampe ke tangan jenengan. Begitu sudah dirayu, meskipun pakai nangis-nangis, kalau memang ini tidak saya kasihkan, dia tetap tidak saya kasihkan. Berarti apa? Pilihan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Ini beberapa miskonsepsi yang sering kita salah paham ya. Bahwa suatu ilusi ketika guru ini menganggap dia mampu untuk mengontrol murid dengan mengkondisikan seperti ini, membuat peraturan seperti ini, memerintah ini, menyuruh dia. Kalau kita beranggapan dengan cara apapun kita mampu mengontrol mereka, itu adalah sebuah ilusi. Kita salah. Kenapa? Sekali lagi, yang mampu mengontrol dirinya adalah murid itu sendiri. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalaupun kita paksa, kita hukum kalau tidak melakukannya, suatu saat dia akan bangkit, pasti kalau dia tidak mau. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, rayuan seperti yang di cara Pak Budi tadi, ya, itu akan efektif dan bermanfaat. Ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol yang hanya efektif dalam jangka waktu pendek. Mungkin saat ini saya berikan, tapi ketika tidak ada penguatan positif, tidak ada imbalan, tidak ada rayuan, tidak ada pujian, maka ya gak akan diberikan lagi. Masa setiap hari kita harus memberikan hadiah kepada murid kita? Kan itu tidak mungkin. Setiap hari kita rayu, kan itu tidak mungkin. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini dulu sering saya lakukan. Ya. Saya itu motivasi negatif saya biasanya. Semisal dia jadi ketua kelas, tapi rame sendiri, mesti saya hantam. Ya, kamu jadi ketua kelas harus jadi contoh. Mosok gak malu jadi, kamu gak pantas jadi ketua kelas. Ketua kelas kok mempengaruhi hal itu adalah penguatan negatif. Meskipun itu akan berdampak, tapi dampaknya hanya sebentar. Bahkan yang paling berbahaya adalah penguatan negatif ini, membuat murid merasa bersalah. Itu luar biasa dampaknya. Kalau meledak, tersimpan lama dan meledak, selalu merasa bersalah, itu malah efeknya lebih buruk daripada siswa yang sering dihukum. Gitu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid hanya mengarahkan murid pada identitas gagal. Murid akan merasa gagal menjadi ketua kelas, menjadi gagal seorang murid yang berprestasi. Kalau kita sampaikan kritik negatif atau kontrol negatif tadi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk kalau kita sering memaksa. Dari teori kontrol ini sebenarnya masih banyak ya. Misal dari Kuhn itu, bahwa yang paling menarik terkait materi ini adalah bahwa hadiah atau penguatan positif itu menghukum, bahwa kita memberikan apresiasi dan kayak ranking nang siswa itu adalah sebenarnya bukan memberikan apresiasi tetapi malah menghukum mereka. Ini yang ketika saya mendapatkan materi ini luar biasa. Banyak
yang mungkin kita beranggapan sebaliknya, orang tua pun sebaliknya gitu. Sampai saat kemarin yang di rapotan itu banyak sekali yang nanya, Pak ini rankingnya berapa? Orang tua juga banyak yang nanya, siswa juga banyak yang nanya. Nanti kalau saya ranking Pak, nanti saya diajak jalan-jalan, saya dikasih hadiah. Pada dasarnya semua perilaku tersebut ngasih hadiah, memberikan ranking, memberikan pujian, itu adalah sesuatu yang kurang tepat, malah menghukum mereka. Kenapa? Karena kalau hadiah rankingnya tidak dapat, dia tidak akan berusaha atau akan merasa kecewa. Atau kalau ada siswa yang biasa ranking tengah atau ranking bawah gak dapat ranking, terus males, akan gak mau belajar. Apa ya belajar yang pada ranking, dia akan berhenti untuk berusaha. Itu maksud dari hadiah atau penguatan positif itu nanti malah menghukum siswa, tidak malah membuat mereka bersemangat. Ini memang sulit dilakukan ya. Kita aja kadang-kadang sama anak kita, ayo konek pintar kok kayak permen, kok diajak apa, dibelikan apa, kan gitu biasanya. Nah ini sebenarnya adalah sebuah praktek yang kurang baik untuk jangka panjang. Kenapa? Karena kalau penguatannya ini tidak ada, dia tidak akan melakukannya. Begitu. Itu menurut siapa Pak? Kul, siapa ya? Alfikul. Tapi bahkan Allah SWT juga menyediakan neraka dan surga sebagai hadiah. Nah, jadi saya kurang setuju dengan pendapat. Nah, ya. Nanti kita bahas itu Pak. Ada cara yang paling efektif untuk memberikan apresiasi. Nah, makanya dalam implementasi kurikulum Merdeka itu tidak ada yang namanya reward and punishment. Yang ada apa? Konsekuensi dan konsekuensi dan. Jadi yang ada, misal anak itu ketika tidak melakukan maka tidak dihukum, tetapi konsekuensi kalau dalam IKN. Konsekuensi dan apa? Apresiasi ya. Konsekuensi ketika tidak melakukan. Kenapa konsekuensi? Karena itu sudah dua arah, sama-sama sepakat, sama seperti surga dan neraka. Oke, berangkat dari tadi teori kontrol tadi, mari kita meninjau kembali ya, meninjau kembali posisi kita atau aktivitas kita atau kegiatan kita atau peran kita ketika melihat siswa yang melanggar dari kesepakatan, melanggar dari aturan atau melakukan perilaku menyimpang, atau bagaimana selama ini kita menerapkan disiplin kepada siswa. Mari kita tinjau dari 5 posisi kontrol ini, posisi kita selama ini itu di mana? Ya. Untuk posisi kontrol, ya, kita bisa menjadi seorang penghukum, kita juga bisa membuat rasa bersalah. Kadangkala kita bisa menjadi seorang teman, kadangkala kita menjadi pemantau, dan harapannya nanti kita menjadi manajer. Ya. Penghukum itu seperti apa? Biasanya guru itu kalau lihat siswa bisa datang terlambat, kamu ini selalu datang terlambat, pokoknya terus nanti dihukum tidak sesuai dengan kesalahannya. Biasanya itu adalah dia, guru tersebut berperan menjadi penghukum ya. Jadi awas ya, pokoknya ini menyakiti, menyindir secara verbal maupun tindakan itu, datang terlambat ya, terus disuruh push up 100 kali, itu tidak ada kaitannya gitu, antara hukuman dengan pelanggarannya. Makanya itu namanya hukuman. Hasilnya kalau kita berperan seperti ini ya, memang kadang posisi menghukum ini adalah yang paling cepat ya. Reaksinya ini pasti paling cepat. Anak itu pasti kalau nggak menurut ya berhenti dari yang kita perintahkan kalau kita berperan menjadi penghukum. Tetapi efeknya adalah
jangka lama gitu. Suatu saat kalau anak ini memang tidak mau, dia akan bangil, dia akan melawan, bahkan mungkin ada perlawanan, benih-benih perlawanan karena mantel ambil gurune mau mari dikaplok, mulai akhirnya sepeda motor digoreng. Kadang gurunya lewat diantemi. Itu adalah ekses negatif ketika guru berposisi menjadi seorang penghukum. Memang kadang-kadang ini efektif, tetapi jangkanya tidak panjang. Bisa menjadi pembuat rasa bersalah kayak tadi. Kamu nggak kasihan tak sama ibu, nggak kasihan sama Pak Guru, nanti Pak Guru dimarahi sama Bapak Kepala Sekolah. Ayolah, kayak gitu. Biasanya membuat mereka merasa bersalah, gitu. Guru-gurunya seperti ini. Biasanya yang dikatakan guru, kamu seharusnya sudah tahu. Pokoknya ini, memposisikan anaknya itu merasa bahwa dia telah gagal menjadi murid yang baik, dia telah mengecewakan gurunya, gitu biasanya. Kamu nggak kasihan sama saya? Ayo, sing rapi. Saya wis nerang mau wis ngene, kok kamu dengarkan? Nggak kasihan sama saya. Itu adalah contoh perkataan guru yang berperan menjadi pembuat rasa bersalah. Efeknya adalah anak itu akan merasa bersalah, akan merasa gagal, dan akhirnya siswanya itu atau muridnya menjadi merasa rendah diri. Ada kadang-kala kita berposisi menjadi teman, jadi koyok konco, ngomongin juga konco. Intinya kita turuti karena kita temannya. Ayolah lakukan ini, kok kayak bisa tengok konco. Demi ibu, demi bapak, gitu. Mosok dikongkon Pak Andi gak gelem. Biasanya ucapan-ucapan memposisikan murid seperti temannya. Ada yang menjadi pemantau. Nah ini mungkin paling jamak, terutama yang keamanan atau kesiswaan, karena kalau pemantau itu posisinya itu flat, selalu berpedoman terhadap aturan. Aturannya terlambat sekian, terlambat masuk sekolah, ya nanti konsekuensinya ini. Pokoknya semuanya itu dikembalikan ke aturan. Ini posisi pemantau. Ya, jadi diukur, dihitung, dilihat aturannya. Tetapi hasilnya siswa ini akan selalu merasa diawasi. Ya, empuk aku sholat aku menek rame nang guri biasanya Pak Budi sampai Pak Rodinda, selalu merasa diawasi. Gitu. Ya, peran kontrol kita terhadap siswa itu menjadi seorang manajer. Bagaimana? Yaitu kita memposisikan diri dengan siswa secara dialogis, secara kolaboratif, gitu. Mengajak mereka untuk berkolaborasi, mengajak mereka untuk berdiskusi ketika ada penyimpangan, kemudian mendampingi mereka untuk mencari solusi ketika mereka memunculkan permasalahan, kemudian menuntut mereka untuk mencari jawaban-jawaban yang membuat mereka menyimpang. Jadi kita berposisi sebagai manajer, sebagai penuntut mereka. Hasilnya nanti akan menguatkan pribadi si murid. Kemudian ketika ada penyimpangan, maka murid itu akan menemukan sendiri masalahnya apa sih, aku sering terlambat. Itu didampingi oleh guru. Kemudian bagaimana saya agar tidak terlambat lagi, itu didampingi oleh seorang guru yang sebagai seorang manajer. Caranya piye yo? Tidur lebih awal, kemudian minta tolong sama orang tua untuk bangunin dan yang lain masang jam. Dan semua solusi tadi itu atas inisiatif murid itu sendiri, bukan dari guru. Jadi guru hanya menuntun, mencari akar permasalahan, menuntut mereka menemukan solusinya sehingga mereka berubah dengan sendirinya. Itu harapannya. Jadi dampak pada murid, mereka akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi tadi ya. Nah, restitusi ini mungkin istilah baru ya dari restitusi ya. Ketika restitusi itu adalah sebuah proses kolaboratif antara guru dengan murid ya. Ketika murid ini melakukan sebuah pelanggaran ya atau tidak sesuai dengan aturan, maka guru itu
berperan menjadi penuntun untuk membantu murid mencari akar permasalahan, kemudian menemukan jawabannya sendiri. Itu namanya restitusi. Nah, restitusi ini ada 3 tahap, tetapi ini tidak baku ya. Bisa langsung ya. Pertama, ketika kita menemukan anak menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan aturan, yang pertama kita lakukan kalau kita ingin melakukan tahap restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas ya. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya gimana? Setiap orang atau murid kita kalau melakukan kesalahan pasti dia akan merasa bersalah, merasa minder, merasa gagal, merasa tidak sama dengan kelompoknya. Nah, menstabilkan identitas itu tujuannya kita mengangkat mereka agar mereka tidak merasa gagal ya. Karena restitusi itu adalah kita nanti akan mengembalikan murid kita kepada kelompoknya dengan identitas yang sukses, tidak gagal. Nah, pernyataannya kalau bentuknya nanti dialogis ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, gitu. Pak Andi dulu juga sering terlambat ke sekolah. Nah, artinya apa? Menstabilkan identitas ini adalah kita menyadarkan mereka bahwa yang mereka lakukan atau penyimpangan yang mereka lakukan bukan mereka tok, bukan anak tersebut tok yang melakukan. Ini sudah umum gitu. Jadi membuat mereka tidak merasa bersalah. Tujuan dari menstabilkan identitas, tidak malah kita justifikasi, malah kita permalukan, tidak malah dikucilkan. Terus gak usah dipunguli, kalau berdiri di luar, itu kan malah mengucilkan mereka, tidak malah mengembalikan mereka pada komunitas. Kemudian yang kedua, setelah itu kita validasi kebutuhan. Ini merujuk kepada kebutuhan dasar tadi ya. Ketika ada masalah, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kita identifikasi kira-kira lapor kok arek kok sering terlambat. Ya. Kok arek kok sering bully temannya. Pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, pernyataannya adalah kamu tentu punya alasan kenapa kamu kok sering terlambat. Kamu tentu punya alasan kenapa kok tadi tidak sholat jamaah atau tidak sholat duha. Kamu tentu punya alasan kenapa kok tidak mengerjakan PR. Nah, ini adalah proses-proses dialogis. Gitu. Jadi kita dari dialog tersebut mereka akan curhat, mereka akan ngomong, oh saya ada masalah ini Pak loh. Akhirnya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akan muncul. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Semisal anak rame waktu pembelajaran, berarti kebutuhan akan kesenangan tidak terpenuhi. Nah, validasi kebutuhan adalah boleh bermain, semua orang juga senang bermain, tapi tunggu istirahat. Atau ketika di luar pembelajaran, itu mungkin memenuhi kebutuhan rasa senang bermain, tetapi cara yang paling efektif. Nah, ini yang paling penting, menanyakan keyakinan. Ya. Setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Ya. Awakmu kok sering terlambat. Ini kemarin ya, ini contoh nyata dari restitusi. Ini nyuwun sewu, ini kemarin pernah dilakukan oleh nyuwun sewu Pak Wono ya. Dilakukan oleh Pak Wono sendiri. Murid saya, anak saya yang 8D, yang galih itu, ya, kan sering tidak masuk ya, hampir 50% lebih itu sudah tidak masuk. Ini
saya sudah mendampingi secara pribadi, sudah sering, setiap kali masuk saya omongin. Kemudian BK sudah manggil berapa kali, orang tuanya sudah dipanggil, bahkan Pak Ju dan BK sudah ke rumahnya ke Pak Ju. Bahkan terakhir BK itu sudah angkat tangan. Kalau maunya apa, kalau memang tidak nanti akan dikembalikan kepada orang tua. Ketika saya menghadap ke Pak Wono, beliau tidak marah, tidak menambah runyam masalah itu, tetapi malah mempraktekkan restitusi kepada si Galih tersebut. Akhirnya terungkap banyak hal gitu. Dari sayangnya pada saat itu tidak saya dokumentasikan. Kalau saya dokumentasikan tak sekali. Pak Wono melakukan langkah-langkah 3 ini secara rinci, secara runtut, ya. Akhirnya muncul semua. Kenapa kok dia itu sering tidak masuk, ya. Motivasi dia, keyakinan dia terhadap sekolah. Dia sebenarnya si Galih ini yang kemarin itu, ya, dia tetap meyakini bahwa sekolah itu penting. Dia nggak mau main-main gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya anak yang bermasalah ini, yang Galih ini, akhirnya dia memunculkan solusi sendiri gitu. Bahwa agar dia tidak lebih aktif lagi masuk, harusnya seperti apa nah. Kemudian ke depan nanti kamu seperti apa. Setelah tahu keyakinan terkait pentingnya belajar, itu yang memunculkan bukan kita, tapi anaknya sendiri. Tapi kita pancing dengan dialog-dialog melalui langkah-langkah restitusi. Terkait disiplin diri, ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasinya. Peta konsep agar kita mudah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah kita, ya. Menurut teori kontrol, kita pahami teori kontrol dari William Glasser. Kemudian bahwa kita pahami setiap anak itu mengontrol dirinya sendiri, bukan kita yang mengontrol anak, ya. Sehingga harapannya nanti kita dampingi untuk mereka menampilkan disiplin diri gitu dengan kondisi-kondisi yang sudah kita siapkan gitu. Kalau anak itu belum termotivasi, baru kita dorong dari luar. Tapi harapannya adalah motivasi intrinsik itu nanti akan terbentuk. Nah, bahwa kebutuhan kita itu berbeda dengan kita harus memahami bahwa pandangan terhadap sesuatu itu tidak bisa kita samakan. Apa yang dilihat murid terkait pendidikan, terkait keaktifan, terkait ibadah itu kadang-kadang tidak sama dengan kita. Harapannya adalah kita memahami mereka agar kita bisa menuntut mereka untuk melakukan disiplin positif. Terakhir, bila kita ingin membuat kemajuan dari Stephen Covey, ya, secara perlahan dan sedikit demi sedikit, maka kita harus merubah sikap atau perilaku kita. Tapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, ya, cara pandang kita, maka kita harus merubah paradigma. Kita harus merubah cara pandang kita jika kita menginginkan perubahan secara lebih radikal lagi. Mari kita sama-sama berubah bersama, karena kita sama-sama belajar. Mari kita berkolaborasi bersama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, kepada murid-murid kita, khususnya di SMP Negeri 3 Nembang. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Pak Andi, dan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, pembahasan tentang budaya positif dari teman kita calon guru penggerak
Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Andi bisa menggugah kita dalam